Jangan. Pak Khudari, Iya Pak. ya, Bapak ini berarti selaku apa ini di desa ini? Kalau di desa saya selaku Kadus Dukuh Padreksa sekaligus sebagai ketua kelompok tani Gedong Sari. Kelompok tani yang ada di Pedukuhan Padreksa. Desanya? Desanya Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya. Oke. Saat ini kita sedang berada di mana, Pak? Ini berarti di Dukuh Padreksa atau yang tepatnya di aliran Kali Sengkarang ya. Yang di kelompok tani kami Gedong Sari itu yang kemarin itu dapat bantuan IRPOM karena ada bencana alam di tanggal 20 Januari 2025. Bantuan tersebut hilang seluruhnya, hanya tinggal tinggal Pipa paralonnya saja yang masih tersisa, lainnya hilang. Ya, untuk situasi saat itu sebelum terjadinya bencana bisa digambarkan sedikit Pak, wilayah sini seperti apa tadinya? Oh, tadinya itu Pak, di sini itu ada tebing pengaman dari bronjong ya. Bronjong itu kurang lebih 15 meter panjangnya, yang ke sana bronjong. Terus kalau kita nama itu bok atau cor-coran ya. Cor-coran itu panjang itu kurang lebih 50 meter, tinggi itu 3 meter, lebarnya 1 meter. Semua itu hilang semua Pak. Itu tinggal sisa-sisa. Anehnya itu apa sih? Bok itu malah enggak hanyut ke bawah tapi malah bergeser ke samping. Lah dari bok yang putus itu menjadikan seakan-akan arus itu diarahkan ke sebelah timur ataupun ke arah permukiman atau daerah Dukuh Padreksa. Nah, himbauan dan permohonan dari kami minta segeralah pihak-pihak terkait untuk memberikan bantuan tanggul pengaman lagi di dukuh kami Pak. Berarti tadinya lebar bentangan sungai ini enggak segini Pak? Enggak, kurang lebihnya itu 40 Pak. Kemarin itu 45 meteran. Sekarang jadi sampai 60 lebih? Lebih ini, karena kurang lebih itu lahan milik warga kurang lebih 1000 meter persegi itu kena imbas banjir. Hilang Itu tadinya itu yang di situ persawahan. Berarti mohon maaf, ini lahan milik warga ini kepemilikannya memang sudah pribadi? Sudah pribadi dan ada sertifikatnya bersertifikat ya. Termasuk di atas IRPOM berdiri itu di lahan milik warga yang bersertifikat lah, karena memang dari pihak terkait memberikan bantuan itu kalau bisa di lahan yang ada kepemilikan atas niku. Iya. Dan IRPOM-nya itu bisa diceritakan segede apa itu kurang lebih waktu itu? Kalau IRPOM-nya, bangunan IRPOM itu 3 meter persegi, tingginya 275 meter, bentuknya itu cor. Artinya bangunan itu bawahnya pakai cakar ayam, atasnya dicor. Kemudian karena memang kesiapan ataupun IRPOM pompa airnya itu sudah di dalam, tinggal standby aja. Pompanya itu kapasitas 30 PK merek Yanmar itu. Jadi ya nasibnya kayak gini. Iya, itu dengar-dengar nilainya berapa juta itu? Kalau nilainya IRPOM itu totalnya apa Pak? Totalnya itu 128 juta. 128 juta. Posisinya berarti di mana waktu itu? Kurang lebih ya 15 meter dari kita berdiri di sana Pak. Di sana. Di sebelah sana. Kurang lebih 15 meter ke sana ya. Yang sekarang jadi sungai itu. Ya berarti tanahnya semua terhempas hilang. Iya. Daratan tadinya kan di antara situlah. Ya, berarti tadinya ini ada semacam fondasi sampai ke bawah pohon beringin itu ya Pak? Tidak ada, fondasinya ke sana di bantaran kali itu. Iya, di bantaran kali. Berarti ini sama tanahnya sama fondasinya hilang semua. Juga di sini ada saluran air. Ada saluran air. Utama ini saluran air untuk persawahan kami. Kalau salurannya yang hilang itu kemarin diukur itu 24 meter itu panjang yang hilang. Ya. Terus yang sebelah sana, yang ujung sana seperti apa? Yang ujung sana itu sebetulnya sudah masuk ke wilayah desa Karanggundang. Kalau di sini kan desa Legok Kalong. Ya.
batasannya itu cuman Sungai. saluran kali ini ya, Kali Sengkarang. Itu seluas itu juga nggak tadi sebelumnya? Iya. Itu tadinya itu sawah tapi sudah beberapa kali jadi kali, kemudian diolah lagi jadi sawah, jadi kali, dan terakhir yang seperti Bapak lihat sekarang ini kayak gini. Udah jadi Beberapa kali perubahan lagi. jadi kali lagi. Iya. Kalau dulunya katanya sawah, ada letter C-nya lah. Iya. Lantas untuk sejauh ini tindakan dari pemerintah desa dan kelompok tani sendiri atas hilangnya air pump ini seperti apa, Pak? Untuk acara hilangnya air pump, kami dari kelompok tani sudah membuat berita acara, berita kehilangan, melaporkan bahwa bantuan tersebut hilang. Dan kami benar-benar sudah membangun ataupun mengerjakan dari awal mendapatkan bantuan yang berupa uang, kemudian dibelanjakan barang sampai sesuai pembangunannya sesuai dengan apa yang diarahkan. Kami dibantu oleh Pak Babin dan Pak Babin Kamtipnas dalam hal pelaksanaannya, dan bapak-bapak ini ya terlibat dalam pelaksanaan pembuatan. Karena setiap akan ada kegiatan apapun, kami selaku kelompok tani selalu berkoordinasi dengan bapak-bapak Babinsa dan bapak Babin Kamtipnas. Itu berarti proses pembangunannya memakan waktu berapa lama itu, Pak, sampai pengadaan dari mulai pengajuan di ACC sampai wujud pada tanggal 20 Januari 2025 itu berapa lama kira-kira? Kalau dari awal pengajuan berapa bulan ya? Kurang lebih ya 4 bulanan. Setelah dana cair, proses 1 bulan kurang lebihnya, karena pencairan anggaran juga dibagi 2 kali tahap. Satu tahap pencairan pertama untuk pembelian pompa air dan sebagian pipa, kemudian tahap yang kedua untuk pembuatan rumah pompanya. Dan lagi ada swadaya dari masyarakat kelompok tani yang kemudian dibantu oleh bapak-bapak Babin dan Babinsa. Begitu, Pak. Dan kami berencana di tanggal 20 Januarinya itu sudah mau sorok gamanis Jackson las, mau uji coba. Ya. Tapi enggak tahulah alam berbicara, di malam harinya habis hilang itu. Kurunnya tidak ada 1 jam itu, Pak, hilangnya itu. Ya kami menyaksikan sebelum terbawa arus itu, kami semua warga itu ada yang banyak berdiri di sebelah sana karena masih di sini kan tanggulnya kuat sekali, Pak. Kami rasa itu sangat kuat karena bronjong yang kurang lebihnya panjang 15 meter, lebar 4 meter, ketinggiannya itu ada 4 meteran ada, dan di balik bronjong itu ada tanaman bambu bambu hijau itu. Itu sudah sangat kuat, kami rasa itu kuat. Ternyata semuanya habis, Pak. Dihabiskan banjir yang besar. Dari itu. mulai menyadari adanya potensi banjir sampai dengan hanyutnya semua fasilitas itu, kira-kira berlangsung berapa menit, Pak? Durasinya kurang lebih itu setengah jam. Dari awal kami menghimbau kepada masyarakat mundur dan mundur terus karena melihat ketinggian airnya itu lah, Pak. Mundur lagi sampai mundur ya, kita melihat tidak bisa menyelamatkan apapun. Lebih prioritas menyelamatkan jiwa kita masing-masing. Dan ngapunten mitosnya di pedukuhan kami, pokoknya kalau ada banjir besar atau banjir bandang, warga tetap siaga, dalam artian tetap menyaksikan. Artinya ngapunten ya, nek cara mitos mono banjir iki ana jaring kampung kados niku. Nggih, mitosnya kados niku. Lah, kami yo berjaga-jaga sampai kalau ndak salah itu sampai jam 2 dini hari. Pak Babin sampai jam 1 ya, Pak, ya kayaknya. Kayak gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali ya prosesnya. Terus setelah kita melaporkan, sudah mendapat tanggapan dari pemerintah terkait? Belum, Pak. Untuk dari pihak pertanian kecamatan, Bapak Imam Radis itu baru memberikan satu untuk mendata warga-warga yang terdampak, satu seperti yang lahan kena imbas banjir, berapa bidang, tanaman apa yang rusak, dan seterusnya kayak gitu, Pak. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut lah, belum ada tanggapan yang kami rasa serius. Tapi tetap besaran harapan dari kami, segeralah minta bantuan dari manapun sumbernya untuk pembuatan penahan tebing atau apa ini ya, istilahnya itu tanggul lah, untuk
permukiman kami di warga Dukuh Padreksa ini, Pak. Ya, saya ingat Bapak Tanggul sini itu dibangun tahun kapan, Pak? Waktu itu? Tanggul itu kalau enggak salah itu antara 2012 atau 2013-an. Itu sudah cukup lama ya. sudah lama. Kalau yang Bronjong malah lebih kurang dari 2010 sudah ada, karena dulu kan di sini dibuka galianse itu kisaran tahun 90-an. Nah, dampak dari galianse kemudian dari warga ditutup, tapi kami sudah dikasih Pak, pengaman tebing yang berupa bronjong itu. Lah kalau yang berbentuk box ataupun kita namakan cor itu kan sebetulnya satu berfungsi dua. Untuk pengaman tebing juga untuk saluran irigasi, Pak. Berfungsi dua itu. Kisaran tahun 2012 itu kalau yang box itu. Oke. Jadi sejauh ini masih dalam tahap pelaporan dan proses mungkin diajukan ke pusat atau untuk tindak lanjut seperti apa ya, Pak ya? Iya. Karena memang juga itu biayanya tidak sedikit ya. Sebelumnya sudah pernah dengar belum tanggapan dari kepala dinas atau pemerintah daerah tentang hilangnya fasilitas ini? Seperti apa tanggapannya, belum pernah dengar? Belum pernah. Dari kami itu intinya sudah melaporkan langsung, Pak. Ya. Di malam harinya itu langsung kita lapor ke Pak Tanto selaku kepala bidang ya, kepala ya? Bidang Kabid. Pak Tanto itu sudah langsung tak lapori. Ya udah Pak, selamatkan, yang penting jiwanya diselamatkan, Pak. Kalau barang-barang yang hilang nanti bisa kita bicarakan di kemudian hari atau iya. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Sekarang kita mau bergeser ke Pak Babin mungkin ya. Mohon maaf untuk mikrofonnya. Siap. Kita bisa ngobrol sedikit, Pak Babin, bisa dipasang di sini ya. Ya, Pak Babin, pada saat kejadian Bapak di lokasi? Kami memantau memang, Pak. Jadi kita kan Babinsa itu mobile. Jadi ya kita memantau di sini, di daerah Lolong, karena kita antisipasi dan menginformasikan sesegera mungkin ke warga. Kita mobile ya ke sini juga, tapi kan karena kita banyak perintah, ya kita mobile menginformasikan lewat WA. Nah, sejauh ini kegiatan tanggap darurat sendiri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dikomandokan langsung kepada TNI dan Polri, sudah berapa banyak aktivitas ini yang mungkin dilalui selama ini, Pak? Bisa diceritakan? Wah, kalau kita khususnya di wilayah Karanganyar sendiri ya, Pak ya, itu sudah banyak. Di Lolong juga kita sudah pembersihan itu di bawah. Terus di Karanggondang ada sedikit pintu itu yang nyangkut-nyangkut juga sudah dibersihkan. Terus di wisata Al-Kausar itu, Pak, walaupun itu pribadi ya, tapi kita juga ke sana memantau TNI Polri kompak. Jadi di galian juga itu di Kayu Gritan ya banyak, Pak. Kita sudah melaporkan juga, Pak, setiap kejadian apapun di wilayah kita selalu berkoordinasi TNI, Polri dan pemerintah desa terutama, dan ujung tombaknya Pak Kadus, Pak RT itu selalu, Pak. Kami selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau. Itu apapun kejadian yang di wilayah pasti beliau-beliau itu melaporkan ke kami karena kami sinergi. Kami langsung tanggap. Ya kita juga laporkan ke komando atas bahwa Irpom yang seharusnya kita uji coba tanggal 20 itu tapi ternyata hilang, juga kita sudah laporkan. Kita koordinasi juga sama PPL dan ditindaklanjutin ke atas. Tapi memang ya kendala sih, Pak. Maksudnya kan kita bicaranya luas lah di wilayah. Jadi mungkin fokus pemerintah sekarang untuk ke Petung Kriono karena mungkin di sana yang terdampak paling banyak. Nah, moga-moga nanti di sana kan sudah berjalan, sudah banyak ya yang sudah diperbaiki. Ya mungkin nanti kalau di sana sudah dirasa sudah cukup, mungkin akan bergeser ke wilayah-wilayah lain, Pak. Termasuk mungkin di sini. Yang penting kan sini sudah dilaporkan ke komando atas. Ya semoga aja segera, karena
kita tidak tahu alam Pak, ya kan? Kita tidak tahu. Padahal kalau curah hujan di sini juga besar, tetapi ya tidak mengkhawatirkan lah waktu itu. Tapi ya mungkin kiriman dari atas yang mungkin besar, karena saya dengar juga informasi itu 15 tahun apa 20 tahun itu baru kejadian lagi sebesar ini gitu. Dari warga juga itu. Pokoknya begitu Pak. Ya, karena 10 kecamatan, 34 desa di dalamnya itu terdampak bencana ya Pak ya. Betul. Mungkin penanganannya tidak bisa seperti, mohon maaf kalau terjadi 1 titik saja. Betul. Atau 2 titik saja. Iya. Tapi kan ini bencana nasional maksudnya, Nasional, karena hampir separuh dari Kabupaten Pekalongan ini terpapar bencana. Jadi ya mohon maaf untuk masyarakat, mungkin memang harus bersabar sedikit untuk proses pemulihannya seperti itu. Dan memang sejauh ini proses pemulihan terus berlangsung ya Pak ya? Terus berlangsung. Sampai di Petung pun masih berlangsung sampai saat ini. Jadi terutama di akses-akses jalan. Karena masih ada yang belum bisa dilalui, terutama akses dari kecamatan ke desa-desa Pak. Apalagi dari desa ke Dukuh masih ada juga yang belum bisa dilalui. Ya, gitu Pak. Berarti proses agenda ketahanan pangan kita tertunda sedikit dong Pak ini Pak? Ya, sedikit tertunda Pak, tapi insya Allah Tidak berhenti? Tidak berhenti. Jadi lanjut terus. kita tetap semangat, karena dari pemerintah pusat juga menginstruksikan itu bagaimana caranya TNI Polri harus membantu ketahanan pangan. Jadi perintahnya Bapak Presiden, ketahanan pangan kita harus genjot terus. Jadi mencapai swasembada pangan. Bagaimana caranya? Tapi ini alhamdulillah juga petani juga, ya mohon maaf yang mungkin karena di Padurkso ini kan baru tahap penanaman. Kemarin sudah nanam di bulan Februari, Januari Februari. Jadi mungkin merasakan panen 6.500 kita menunggu ya, karena dari apa namanya pemerintah itu dari Januari sampai April di TW1 itu sudah didata untuk penanaman padi dan panen padi itu 6.500. Langsung dari pemerintah dan dikoordinir sama Bulog. Jadi kalau misalnya ada yang mau panen itu bisa hubungi Babin Kantikmas atau Babinsa setempat, ke Koramil atau ke Polsek, nanti langsung kita koordinasikan untuk pembelian gabah 6.500 baik dari Bulog. Itu sudah banyak contohnya di Kayu Geritan, di Karangsari, di Gutomo itu sudah dibeli tanpa memandang spek ya. Ya, nanti ada dicek maksudnya ada tapi tanpa memandang spek. Kebanyakan timbangannya karena dicek Pak, itu kan gabah itu enggak semuanya mulus bersih, mulus padi ya kan. Paling ya ada pengurangan sedikit. Tapi petani juga menyadari dan dia malah, oh ya Pak, enggak masalah kalau cuma segitu gitu. Terima kasih. Dan di berita acara apa yang disebutkan dari Bulog itu petani menandatangani, kita menandatangani, itu yang ditulis ya itu yang dibayar itu. Jadi sistemnya sekarang langsung masuk rekening Pak. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya. Dan petani juga harus siap dengan teknologi ya Pak ya. Iya. Rekening juga online juga Online. harus siap. Jadi kalau misalnya tidak punya rekening, nanti kan petani itu biasanya 2 hari 3 hari sebelumnya itu sudah merapat ke Koramil Pak, yang sudah tahu-tahu lah, karena kami juga sudah ibaratnya sudah sponsor lah, sudah menginstruksikan ke Pak Kepala Desa, termasuk ke status-status dan bikin poster ya. Jadi petani banyak sudah tahu, itu biasanya 2 hari 3 hari sebelumnya panen itu sudah merapat ke Koramil. Nah nanti kita koordinasikan sama Bulog. Jadi dari petani itu luasnya berapa, kurang lebih kisaran berapa ton itu sudah nanti ketahuan. Jadi Bulog nanti pas panen itu Bulog langsung merapat Pak. Jadi gabah itu sudah di karung di pinggir jalan, Bulog datang. Kalau misalnya sekarang nih, ini kalau misalnya sekarang tidak Bulog, karena Bulog kan terbatas orangnya Pak. Itu cuman 3 orang di Kabupaten Pekalongan ini. Terus terang saja dia kewalahan. Nah, kewalahan dia menyampaikan bahwa bisa Pak dipanen dulu, dibawa ke tempat kami pakai angkutan dari Bapak,
nanti angkutannya diganti dengan Bulog. Itu luar biasa dari Bulog. Jadi kita sudah nggak usah pusing lagi. Pokoknya satu harga 6.500. Kita petani itu harus ya terima kasih lah sama pemerintah biar harga itu sama, tidak dimainkan lagi biar petani itu jaya. Ya, berarti sekarang tidak ada sistem tebas ya Pak ya. Semua timbang bayar ya. Ya, timbang bayar. Ya mungkin ada yang mungkin karena kita juga penasaran juga ke pemerintah ya, maksudnya ke Kodim yang dari Bulog yang datang. Jadi memang ada Pak. Terus terang kita nggak menutupi, memang ada. Kadang begini Pak, petani itu kan dari awal mungkin tidak punya modal, ya itulah pinjem ke tengkulak. Nah, nanti mungkin tengkulaknya ya ibaratnya harga tidak 6.500, tapi kita sampaikan ke tengkulak jangan sampai rendah sekali. Ya kalau mau ya 5.500 lah. Maksudnya kita sampaikan karena banyak kan ada juga yang terikat kayak gitu Pak. Ibaratnya balas jasa. Sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur balas jasa karena dari mulai nanam dan mes itu karena kan pupuk kan juga sudah disubsidi bagus sekali alhamdulillah, tapi ya mungkin ada petani kita yang tidak mampu ya, ketahanan modalnya kurang ya. Ketahanan modalnya kurang, akhirnya koordinasi sama tengkulak. Itu Pak, ada juga lah salah satu dua, tapi kita himbau sama tengkulak pokoknya kita tekan jangan sampai di bawah 5.500 itu Pak. Ya. Tengkulak juga dapat tapi kan nggak banyak. Paling dia ya 300 atau 400 lah. Wajar. Iya, wajar kalinya berapa. Gitu, Oke, terima kasih. Ya, Asik sekali obrolan kita. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih, Pak. Kita perlu dulu Pak.